Di antara yang dianjurkan adalah al-khutbah qabla nikah. Berkhutbah sebelum pernikahan itu dilaksanakan. Ini dianjurkan. Tidak masuk syarat, tidak masuk rukun. Hanya dianjurkan saja. Artinya kalau prosesi akad nikah itu, wali mengatakan, aku nikahkan engkau dengan putriku yang bernama Fulana dengan mahar sekian. Lalu sang calon mempelai mengatakan, aku terima nikahnya dengan mahar yang disebutkan. Selesai. Ini dianjurkan secara sepakat ya. Dalam semua madhab mereka menganjurkan adanya khutbah sebelum akad nikah. Apa landasan mereka? Kita kalau mengatakan ini dianjurkan, ini diperintahkan, itu harus dengan dalil, bukan dengan perasaan. Menurut saya kayaknya kok bagus ya kalau ada khutbah nikah itu. Apa landasan mereka? Hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, "Allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khutbatal hajah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kami khutbatul hajah. Di beberapa asar disebutkan ketika pernikahan. Hajah ini lebih umum. Mau pernikahan, mau khutbah Jumat, mau pertemuan. Antum mau orang kuat, antum mau orang pinter, antum mau orang kaya, tanpa pertolongan Allah urusan apapun, sekecil apapun gak akan selesai. Maka Nabi setelah memuji Allah meminta pertolongan kepada Allah. Wa nastaghfiruh, dan kami memohon ampunan kepada Allah. Kenapa? Kullu bani Adam khata'. Semua anak Adam adalah pelaku dosa. Semua. Maka kita diperintahkan istighfar, memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kita tahu dosa itu membawa naas, membawa petaka dan musibah. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan mengangkat bala itu. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Dan kami meminta perlindungan kepada Allah dari kejahatan jiwa kita. Ini kalau disantar begini. Nafsu jiwa itu, apa kata Allah Azza wa Jalla? Innan nafsa la ammaratum bisu. Sesungguhnya nafsu itu benar-benar suka memerintahkan kepada keburukan. Itu nafsu kita. Bagaimana cara kita menghadapi nafsu kita sendiri, bukan nafsu orang lain, menghadapi jiwa kita sendiri yang kita tidak melihatnya tapi kita merasakan. Kita merasakan bisikan-bisikan, ajakan-ajakan kepada keburukan, itu kita rasakan. Maka minta perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Dan kami meminta perlindungan dari kejahatan jiwa kami. Di hadis ini tidak disebutkan wa min sayyiati a'malina, itu disebutkan dalam riwayat lain. Man yahdillah fala mudhillalah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada satupun yang dapat menyesatkan. Wallah jamaah, antum bisa bayangin ya bagaimana Bilal bin Rabah menetapi keimanan dalam posisi disiksa. Di saat sebagian orang menjual keimanan dalam kondisi dia nyaman.
ini menetapi keimanan, disiksa oleh majikannya, digiring, dibawa di jalan-jalan kota Mekah, ditanam di dalam pasir yang panas dan diletakkan batu di atas dadanya. Dia tetap mengatakan ahadun ahad, man yahdillah fala mudilla wa man yudlil fala hadiyalah. Yang disesatkan sama Allah nggak ada yang dapat memberikan petunjuk. Istrinya Nabi Nuh, istrinya Nabi Lut, putranya Nabi Lut, Nabi Nuh, bapaknya Nabi Ibrahim. Mereka hidup satu rumah, tiap hari berjumpa. Tapi kalau Allah tidak memberikan hidayah, nggak ada. Pernyataan ini mendorong kita untuk tidak berhenti meminta hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Terus. Wa asyhadu an la ilaha illallah, dan saya bersaksi bahwa tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Ini orang sudah beriman, tapi dia mengulangi syahadatnya untuk menyatakan bahwa dia akan tetap di atas syahadat ini. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Sebelum kita lanjutkan jamaah, tatkala kita menghadiri pernikahan atau sebagian mungkin yang melangsungkan akad nikah, terkadang penghulu itu menyuruh semua yang hadir untuk mengatakan Astaghfirullah, 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 atau Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Lalu mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apakah itu dianjurkan? Ana berusaha mencari tadi di kitab-kitab para ulama ya. Yang ada adalah anjuran khutbatul hajah, yang terkadang di beberapa buku disebut yustahabbut tasyahud. Dianjurkan tasyahud sebelum dilakukannya akad nikah. Ya, inilah khutbah yang dianjurkan. Ternyata apa yang dilakukan jamaah di masyarakat kita ini berasal dari fatwa di Muktamar NU ketiga. Fatwa dari Bahthul Masail pada Muktamar NU ketiga di Surabaya tahun 1928. Fatwa tersebut berbunyi, dianjurkan kepada penghulu untuk mengajak wali, kedua mempelai dan dua saksi membaca istighfar dan syahadat sebelum akad nikah. Jadi berdasarkan fatwa itu kemudian dianjurkan. Apa alasannya? Wallahu a'lam jamaah. Ana terus terang ana belum membaca teks lengkap dari fatwa tersebut. Tapi ana lihat di beberapa skripsi jurnal yang menyebutkan di antara tujuannya adalah membenarkan keislaman kedua pasangan. Boleh jadi membenarkan keislaman walinya. Kalau wali yang kafir nggak bisa menikahkan putrinya yang muslimah. Jadi agar orang itu ketika melaksanakan pernikahan benar-benar bersih dari kefasikan, dari dosa, dan dari kekufuran. Di beberapa tulisan disebutkan karena banyak yang Islamnya KTP pada waktu itu. Iya.
Wallahu alam, boleh jadi tadi landasan fatwa ini karena memang banyak yang Islamnya KTP lah, sholat wala apa. Maka akhirnya ketika sebelum melaksanakan akad nikah, mereka diperintahkan untuk, ya dianjurkan ya, bukan diwajibkan. Mereka hanya menganjurkan agar mereka beristighfar lalu bersyahadat. Ini landasan fatwa ini. Jadi pada saat, ya kita bisa bayangin tahun 1928, hampir 100 tahun yang lalu, kurang 5 tahun, kondisi bangsa kita pada waktu itu di bawah penjajahan Belanda. Kalau Anda lihat yang lebih utama agar kita terlepas dari khilaf, karena sebagian memandang ini sesuatu yang tidak disyariatkan. Yang disyariatkan adalah khutbatul hajah, yang dalam khutbatul hajah itu terkandung istighfar dan syahadat. Udah selesai. Siapa yang membaca boleh jadi calon mempelainya. Yang laki baca nggak apa-apa, dia yang membaca atau walinya yang membaca. Kalau ternyata memang betul ini orang, kalau masa lalu tadi ya karena banyak Islam yang KTP ya, bagaimana mereka berharap akad nikahnya ini sah dengan mengulangi syahadat lagi mereka sebelum akad nikah tersebut. Kalau sekarang harapannya memang sebelum melangsungkan akad nikah, kalau ini orang nggak sholat, dibenerin dulu. Kalau ini orang boleh jadi memang Islamnya KTP, ya didakwain dulu, bukan saat pelaksanaan akad nikah. Dan alhamdulillah kalau nggak salah dari KUA sendiri sudah ada kelas sebelum pernikahan ya, apa namanya, kelas pranikah ya, kelas pranikah. Berapa lama itu? Ya itu sangat bagus sekali dan ada kemajuan bahwasanya orang yang mau menikah benar-benar agamanya sudah bisa dipastikan Islam. Baik, ahibati fillah, kembali kepada khutbatul hajah. Alhamdulillah, nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Dalam riwayat lain, wa sayyiati a'malina, man yahdillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah, wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Ana membacakan teks yang di sini jemaah. Ini tidak dimasukkan ayat. Kalau ayatnya ya ayyuhan nas suttaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Tapi di hadis ini disebutkan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Lalu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jadi ini salah satu bentuk khutbatul hajah. Ada beberapa model dari khutbatul hajah tersebut. Intinya ini dianjurkan untuk dibaca. Tapi kalau tidak ada ini, akad nikahnya sah. Kalau tadi tidak ada khutbatul hajah, langsung akad nikahnya sah. Baik. Kemudian pembahasan lainnya berkaitan doa buat kedua orang yang melangsungkan pernikahan. Disebutkan yustahabbu ba'da aqdin nikah, dianjurkan setelah akad nikah doa untuk kedua mempelai. Sebelum doa kadangkala ada susunan resmi ya. Akad nikah sekarang yang pertama pembukaan, ada mungkin yang langsung ke akad nikah, ada yang khutbatul hajah sebelum pernikahan yang biasanya juga berisi nasihat. Ada yang khutbatul hajah kemudian setelah nikah baru ada nasihat pernikahan, baru setelah itu doa. Ini hal-hal yang sebenarnya diperbolehkan. Tapi adapun doa dianjurkan. Doanya bebas sebenarnya.
Tapi ada lafaz doa yang dibacakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya kalau bicara bab doa, ini babnya luas. Boleh pakai bahasa Indonesia, boleh pakai bahasa Arab. Tapi kalau kita bicara doa yang dianjurkan adalah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza rafa'a al-insana idza tazawwaj qala barakallahu laka wa baraka alayka wa jama'a bainakuma fi khair. Nabi alaihi salatu wassalam, kalau ada orang yang menikah, beliau ingin mendoakan berkah buat orang itu, maka Nabi mengatakan barakallahu laka wa baraka alayka wa jama'a bainakuma fi khair. Doanya pendek. Terkadang kita melihat ada yang doanya Masya Allah sampai setengah jam. Ada doa Allahumma alif bainahuma kama allafta baina Adam wa Hawa wa kama allafta baina Yusuf wa Zulaikha wa kama allafta baina Nabiina Muhammad SAW wa Khadijah Al-Kubra. Ada orang yang doa lagi jamaah, wa kama allafta baina Muhsin wa titik Sandora. Itu anak dengar sendiri. Artinya orang ini ingin mendoakan bagaimana rumah tangganya harmonis. Mereka ingin seperti itu. Sudah ada contoh-contoh yang harmonis yang mereka sudah meninggal dunia. Enggak apa-apa kita mendoakan dia tadi doa yang berbagai macam, tapi ketahuilah yang paling sempurna, yang paling indah, yang paling sesuai dengan sunnah Nabi SAW, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Dan ini pun dianjurkan untuk mendoakan. Kadangkala lihat sahibnya menikah, mabruk, 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 bas. Ada yang mengatakan mubarak, semoga diberkahi. Ada yang kadang-kala doanya pakai bahasa Indonesia, semoga langgeng rumah tangganya, semoga dikasih anak-anak yang banyak umpamanya. Dan kalau kita menghayati doa yang pendek ini, Masya Allah, yang namanya berkah itu apa? Kebaikan yang tumbuh dan bertambah, jemaah. Dia menetap, tumbuh, berkembang. Hadil barakah. Jadi barokah dalam kehidupan rumah tangga suami istri, barokah dalam keluarganya, barokah di anak-anak, dikumpulkan dalam kebaikan. Wa jama'a bainakuma fi khair. Karena ada orang yang kumpul tapi fi syarr. Ya, rumah tangganya bertahan. Tapi yang ada seperti neraka. Mereka tidak bercerai karena dua-duanya sama-sama ASN kadangkala. Yang proses perceraian itu membutuhkan proses yang cukup panjang. Boleh jadi mereka mempertahankan rumah tangga karena kedua suami istri tokoh di masyarakat. Ya, menjaga image. Mereka mempertahankan pernikahan padahal rumah tangganya sudah seperti neraka. Ini doa wa jama'a bainakuma fi khair. Dan agar dikumpulkan di antara kedua kalian berdua dalam kebaikan. Baik, itu doa dari siapa? Dari semuanya buat kedua mempelai yang sudah melangsungkan pernikahan. Nabi SAW pernah mendoakan antara Julaibib dan istri. Beliau mendoakan Allahumma subba alaihimal khaira sabban wala taj'al aishahuma kaddan kadda. Ya Allah, tumpahkan kepada keduanya ini kebaikan yang banyak ya Allah. Dan jangan jadikan kehidupan keduanya susah dan menderita. Itu kalau nggak salah doa Nabi SAW buat Julaibib ketika dia menikah. Dan Masya Allah, Julaibib ini sahabat yang
wajahnya tidak tampan, jelek dia jemaah. Ketika dia melamar, ditolak. Suatu hari dia datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, bukankah seorang yang beriman kepadamu, kemudian dia berjuang di jalan Allah, lalu dia meninggal dunia, dia akan dimasukkan ke surga Allah dan dinikahkan dengan bidadari-bidadari yang cantik-cantik. Kata Nabi SAW, na'am, iya betul. Mali ashabika la yuzawijun. Kenapa sahabat-sahabatmu enggan menikahkan aku dengan putri mereka? Kenapa? Padahal dia kalau masuk surga akan dinikahkan dengan bidadari-bidadari yang seperti mutiara-mutiara yang tersimpan. Yang bidadari itu kalau melongok ke dunia, terang dunia ini jemaah, timur dan barat. Dan bidadari itu kalau pakai baju, yura mukhu saqiha, terlihat sumsum betisnya itu di balik pakaian dia yang banyak. Julaibib menanyakan, kenapa sahabat-sahabatmu tidak mau menikahkan aku? Sedangkan Allah akan menikahkan dia kalau dia masuk surga dengan bidadari-bidadari. Itu iman. Akhirnya Nabi SAW mengirim Julaibib untuk ke rumah seorang sahabat, lalu mengatakan, Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhtubu ibnatakum. Rasulullah SAW melamar putri kalian. Kata tuan rumah, marhaban bi Rasulillah sallallahu. Rasulullah, siapa yang enggak mau kalau Rasulullah melamar? Kata Julaibib, walakinnahu yakhtubu hali. Dia melamarnya buat aku. Oh, kalau buat engkau tunggu dulu, kata dia. Tunggu dulu. Tapi bagaimana putrinya di dalam rumah mengatakan kepada orang tuanya, kalian berani menolak lamaran Rasul SAW? Nikahkan aku dengan dia, kata putrinya. Allah nggak mungkin melantarkan aku. Dan subhanallah, bagaimana dia menikah dengan Julaibib. Julaibib kemudian jihad dan meninggal dunia. Dia jadi janda yang hidupnya berkah. Kita butuh iman jemaah untuk menjalani kehidupan ini. Kalau bicara perasaan, mungkin antum berpikir, aduh ya gimana wajahnya ini itu. Tapi ingat, yang penting agama dan akhlaknya itu menjadi poin terpenting. Baik, kemudian pembahasan keempat di sini, doa kalau masuk menjumpai istrinya. Antum kalau malam pertama, orang itu kan berharap bulan madu. Iya. Berapa bulan madunya? 1 bulan. Kadang kalau setengah bulan udah habis madunya. Niatkan rumah tangga antum sampai mati madu. Bagaimana caranya? Ini loh anjuran yang diperintahkan oleh Nabi SAW, kerjakan. Dianjurkan seorang suami, yustahabbu minaz zawj ad-du'a inda ad-dukhul 'ala zawjah. Ini suaminya yang berdoa. Ketika dia masuk menjumpai istrinya, itu dianjurkan dia berdoa, dan ini madhab jumhur ulama. Apa dalilnya? Hadis Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza tazawwaja ahadukum imra'atan aw ishtara khadiman, apabila seorang di antara kalian menikahi seorang wanita atau membeli budak, falyaqul, hendaklah dia berkata, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alaih. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebaikannya dan kebaikan yang engkau ciptakan dia di atasnya. Wa a'udzubika min syarriha wa min syarri ma jabaltaha alaih, dan aku berlindung kepadamu dari keburukannya
kejahatannya dan dari keburukan yang engkau ciptakan dia di atasnya. Wa idza ishtara ba'iran falyakhudh bi dhirwati sanami falyaqul mithla dzalika. Kalau dia beli onta, hendaklah dia memegang punuknya. Kalau istri pegang, nggak dipegang nggak apa-apa. Kadang-kala pegang istrinya apa nih? Tapi dipegang dahinya, umpamanya kepalanya, kemudian dia memohon hal itu. Anak ingat cerita Qadhi Shuraih ketika dia menikah dengan wanita dari Bani Tamim yang dia menyesal jam, tapi udah akad nikah. Dia mau cancel nggak enak sudah, dia kata dia udahlah. Malam pertama dia mau megang kepala istrinya ini, kata istrinya ala rislik, kata dia, tunggu dulu, kata dia. Kata suaminya, aduh parah ini sudah, mau doa nggak jadi dia jemaah. Tapi ternyata istrinya perempuan yang salehah jemaah. Dia sebelum disentuh sama suaminya, dia mau menyampaikan unek-unek dia dulu. Bagaimana dia meminta kepada suaminya, dia mengatakan innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'in. Ini istrinya jemaah. Lalu dia mengatakan, engkau adalah laki-laki asing buat aku nggak kenal sama engkau, kata dia. Maka tolong sampaikan kepada aku apa perkara-perkara yang engkau sukai dan apa perkara-perkara yang engkau tidak sukai. Kemudian tetangga-tetangga ini, siapa yang aku ingin bergaul sama mereka dan siapa yang kau tidak suka aku bergaul sama mereka. Dia nggak kenal sama tetangga-tetangganya. Dia perlu tahu. Kemudian kerabatku, bagaimana keinginanku kerabatku untuk berkunjung ke sini. Itu kata Qadhi Shuraih. Ketika istriku mengatakan itu, langsung aku pidato. Pidato dijawab pidato. Tapi yang jelas ini dianjurkan berdoa dan perlu yang namanya ta'aruf ya, saling mengenal itu boleh jadi setelah pernikahan antum mengenal istri antum lebih dalam lagi dan sang istri mengenal suaminya lebih dalam lagi. Taib ahibati fillah, ini ada beberapa permasalahan yang diangkat di sini ya. Berkaitan dengan pernikahan, ada yang namanya az-zawaj as-suri. Az-zawaj as-suri ini apa terjemahan bahasa Indonesianya ya? Pernikahan formalitas. Iya, apa? Iya, ini pernikahan secara agama dilaksanakan tapi formalitas saja. Kenapa muncul pernikahan ini? Ternyata di beberapa negara itu orang kalau ingin jadi penduduk sana, dia harus menikah dengan wanita penduduk sana. Orang ke Belanda, orang ke Amerika. Kadang-kala dia kalau ingin dapat izin tinggal di sana, dia harus menikah dengan wanita sana. Padahal dia nggak mau sama perempuan ini. Jadi nikahnya itu cuma formalitas supaya dapat apa? Dapat surat nikah, maka dia dapat izin tinggal. Ini terjadi jam. Apa hukumnya? Dan banyak dilakukan. Khususnya buat tadi negara-negara yang mensyaratkan kalau ingin jadi penduduk sana harus menikah dengan orang sana. Ya, fatwa dari Majelis Eropa, karena ini banyak terjadi di Eropa sana, mereka para ulama di sana berfatwa, dan juga Majma' Fuqaha Syariah di Amerika. Ini perkumpulan para fuqaha syariah di Amerika. Karena sekali lagi kejadian ini banyaknya dilakukan di Eropa sama di Amerika, dan fatwa pilihan Syekh bin Baz dan Lajnah Daimah bahwasanya akad nikah yang seperti itu terlarang. Karena biasanya syarat-syarat pernikahannya nggak dipenuhin. Tujuannya memang bukan nikah dia, tujuannya dapat legalitas, dapat surat nikah yang dapat diajukan agar dia mendapatkan izin tinggal di sana. Disebutkan apa alasannya?
Ini bertentangan dengan maksud syariat dari pernikahan. Pernikahan itu tujuannya adalah menjalin dan membina rumah tangga, bukan urusan kertas itu jemaah. Makanya kita udah bahas nikah siri itu sah. Nikah siri itu sah. Nggak harus dicatat gitu loh. Yang ini malah mengesampingkan keabsahan pernikahannya, mementingkan surat nikah. Maka mereka berpendapat bahwa yang seperti itu dilarang. Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala, beliau ditanya, hal yusma bizawaj min amrikiyah masihiyah, apakah boleh menikah dengan wanita Amerika yang beragama Kristen, lil husul alal bitaq qadra, rangka untuk mendapatkan green card, al bitaqatul khadra, an tariqiha, ya dari dia gitu loh, duna muasyaratiha awil infirad biha, ya nggak ada untuk ngumpulin dia wala berduaan sama dia, alal waraqi faqat, bas nikahnya ini di atas kertas saja gitu. Maka jawabannya, laisa hadza min maqsudin nikah fi syariatil islamiyah. Ini bukan tujuan pernikahan dalam syariat Islam. Dengan tujuan tadi mendapatkan izin tinggal, kemudian dia menceraikan istrinya. Beliau mengatakan, walladzi yadhhar li adamul jawaz. Menurut beliau, menurutku nggak boleh. Maka solusinya bagi teman-teman mungkin yang ingin dapat izin tinggal di negara tersebut, ya nikahlah dengan sungguh-sungguh. Dipenuhi semua syaratnya, ada walinya benar, ada 2 saksi dan tujuan mau menikah. Perkara nanti ada ketidakcocokan, ya cerai. Dan kita juga pernah bahas nikah dengan niat menceraikan. Ini beda lagi nih. Kalau ini bukan niat menceraikan ya, memang sekedar untuk mendapatkan bukti pernikahan itu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Taib ahibati fillah, dari pernikahan yang untuk formalitas tadi tidak diperbolehkan karena bertentangan dengan tujuan pernikahan, dan alasan kedua karena mengandung kedustaan dan penipuan di sana. Jadi tidak benar-benar mau menikah. Taib, ada pembahasan tentang akad nikah di masjid. Sekarang kan ramai akad nikah di masjid. Bahkan banyak masjid-masjid yang menjadi tujuan akad nikah. Pendapat jumhur ulama itu dianjurkan. Di dalam Al-Mawsu' Al-Fiqhiyah disebutkan, istahabba jumhurul fuqaha aqdan nikah fil masjid. Dianjurkan akad nikah di masjid menurut jumhur ulama. Tujuannya apa? Lil barakah, untuk mendapatkan berkahnya masjid. Wali ajli syuhrati, untuk mengumumkan pernikahan itu. Kan kita diperintahkan untuk tidak menyembunyikan pernikahan. Kalau di masjid kan banyak orang tentunya. Apa dalilnya? Dalilnya hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Qala Rasulullah SAW, a'linu hadzal nikah waj'aluhu fil masajid wadribu alaihi biddufuf. Umumkan pernikahan ini dan jadikan di masjid, dan umumkan dengan memukul duf, meramaikan pernikahan itu dengan rebana. Ini dalilnya. Tapi hadis ini diriwayatkan Imam Tirmidzi dan dhaif. Didhaifkan oleh para ulama, didhaifkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, dan banyak ulama yang mendhaifkan hadis ini. Jadi kalau pendapat Maliki hanya mengatakan boleh, tapi kalau dianjurkan enggak. Di masa Nabi alaihi salatu wassalam, berapa sahabat yang dinikahkan di Masjid Nabawi? Ada cerita wanita yang menghibahkan dirinya kepada Nabi SAW.
Kemudian ada sahabat yang menawarkan diri ketika Nabi sedang tidak ingin menikah waktu itu di masjid. Tapi bukan berarti Nabi menjalankan akad-akad nikahnya dan sahabat kalau mau nikah di Masjid Nabawi, enggak. Jadi pendapat yang lebih kuat kalau melihat dalil-dalilnya, diperbolehkan menikah di masjid, bukan dianjurkan. Soalnya kalau bicara dianjurkan, ya mau nggak mau kita lebih mengutamakan di masjid gitu loh, kalau hadis ini sahih. Tapi sekali lagi, kalau melihat akad-akad nikah yang terjadi di masa Nabi alaihissalam, Nabi bersama istri-istrinya, Nabi alaihissalam menikahkan putrinya, para sahabat menikahkan putrinya, tidak didapati atau belum didapatkan bahwasanya mereka melangsungkannya di masjid. Kalau boleh, boleh jemaah, selama tidak ada kemungkaran di dalamnya. Terus terang, ana pernah hadir di sebuah masjid, akad nikah di masjid. Lalu setelah itu, jadi masjid ini akhirnya punya tarif juga jemaah untuk akad nikah di masjid, dan ada jam-jamnya. Jam sekian fulan, jam sekian fulan. Setelah kita nikah itu ada pernikahan selanjutnya di dalam masjid. Perempuannya nggak pakai jilbab ya, kemudian keluarnya pada nggak pakai jilbab, campur laki sama perempuan di masjid. Maka itu diperbolehkan selama tidak ada unsur kemungkaran. Kita perlu menjaga kehormatan masjid ini gitu. Baik, pembahasan terakhir tentang akad nikah seorang muslim terhadap seorang wanita Nasrani atau ahlul kitab di gereja. Apa hukumnya? Hukumnya la yajuz. La yajuz lil muslim an yashhar atau an yaqida zawajahu min muslimatin aw kitabiyatin fil kanisa. Enggak boleh dia melangsungkan pernikahan di sana, atau setelah akad nikah dia kemudian berangkat ke gereja untuk mendapatkan berkah dari ya pendeta-pendeta yang ada di sana. Nggak boleh, karena di situ ada unsur kita mengagungkan syiar mereka, menyerupai mereka. Enggak. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Jadi pernikahannya ya udah, pernikahan sudah, engkau menikah dengan wanita kitabiah, tapi kalau untuk dilaksanakan di gereja maka tidak diperbolehkan menurut fatwa para ulama. Barakallahu fiik. Itu mungkin yang dapat kita bahas pada kesempatan kali ini.